Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Yoyo Setiawan. Apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan materi dengan pembahasan pendidikan anak dengan disabilitas autisme. Dan tema untuk kali ini adalah metode ABA. Metode Applied Behavior Analysis untuk anak autisme. Apa itu autisme? Autisme adalah gangguan pada perkembangan yang sangat kompleks dan secara klinis ditandai dengan kualitas yang kurang dari kemampuan secara interaksi sosial. Yang kedua, emosional. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, minat yang terbatas. Berikutnya, perilaku yang tidak wajar dengan disertai gerakan yang tanpa tujuan. Ini berdasarkan pengertian dari The Autism Society of America tahun 2009. Berdasar dari pengertian tersebut, maka karakter autisme, seorang anak autisme itu setidaknya mengalami gangguan interaksi sosial. Yang pertama, tadi tidak tertarik dengan permainan sesama teman. Jadi mereka asik dengan diri sendiri. Mereka suka menyendiri. Yang ketiga, tidak ada atau sedikit kontak mata. Jadi susah sekali mencari kontak mata dengan mereka. Yang keempat, selalu menarik tangan bila untuk melakukan apa yang diinginkan. Kalau anak pada umumnya akan mengutarakan dengan komunikasi, sedangkan anak autisme mereka lebih suka dengan gerakan, menarik tangan orang tua atau orang terdekat untuk meminta sesuatu. Bisa jadi efek ini timbul karena kurangnya motivasi atau stimulasi dari orang yang tinggal di rumah. Selama anak itu dari kecil mungkin kurang termotivasi, terstimulasi dengan komunikasi, dengan gerakan dan lain-lainnya selama mereka ada di rumah. Oke, selanjutnya apa itu metode ABA? ABA atau Applied Behavior Analysis adalah metode tata cara perilaku menggunakan metode mengajar tanpa kekerasan menurut Handoyo tahun 2009. Tujuannya apa? Tujuan diterapkannya metode ABA adalah untuk mengukur kemampuan bersosialisasi. Metode ABA ini diharapkan bisa membantu anak autis untuk mempelajari kebutuhan sosialnya, seperti untuk memperhatikan, untuk mempertahankan kontak mata, dan untuk mengontrol perilakunya. Yang pertama, secara simpel, metode ini menggunakan behavior atau kepatuhan, nilai kepatuhan. Tahap awal itu menekankan kepatuhan. Teman-teman bisa lihat anak yang memiliki sifat autis biasanya semau sendiri. Jadi susah orang di dekatnya, jangan hanya orang dekatnya, orang tuanya ataupun saudaranya itu susah untuk mengarahkan. Jadi nilai kepatuhannya rendah. Jadi dengan cara metode ABA ini kita harapkan nantinya nilai kepatuhannya itu bertahap akan membaik. Pertama, nilai kepatuhan. Yang kedua, diharapkan keterampilan untuk meniru semakin membaik. Dan yang ketiga, untuk membangun kontak mata. Ini tahap awal. Tahap berikutnya, setelah melewati tahap pertama tadi, diharapkan akan merubah perilaku perilaku anak sehingga bisa berinteraksi secara sosial.
Contoh untuk penerapan metode apa yang sederhana di sekolah ya. Pertama, guru memberikan permainan ya, bentuk permainan di dalam materi pelajari sekolah. Pertama dengan imitasi aksi dari teman ya. Seorang siswa yang memiliki sifat autis digabungkan dengan siswa yang lain, sedangkan siswa yang lain itu kita arahkan untuk memberikan gerakan dan suara ya. Jadi siswa A, misalnya siswa autis ya, digabungkan dengan siswa B. Nah, siswa B kita arahkan untuk memberikan gerakan ataupun perintah suara kepada A. Nah, tujuannya adalah melatih ya, melatih seorang teman itu untuk mempertahankan kontak mata dan melatih fokus perhatiannya ya. Pertama, contoh dengan memanggil nama ya. Teman B memanggil temannya yang autis ya, si A ya, memanggil namanya ya. Guru mencoba mengevaluasi apa reaksi dari tindakan tersebut. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan teman ya. Tujuannya untuk tidak mengabaikan ya, dalam artian apa, tetap fokus ya, dan lebih perhatian pada apa yang dikatakan oleh orang lain ya. Menjawab pertanyaan teman hampir serupa dengan poin pertama, tapi ini lebih spesifik ya, lebih luas ya. Jadi guru masih tetap mengobservasi. Terus berikutnya, bermain dengan teman sebaya. Nah, ini apabila cara satu dan kedua udah dilaksanakan dan hasilnya mulai ada perkembangan, maka cara yang ketiga dilaksanakan dengan bermain dengan teman sebaya. Kenapa pakai metode bermain? Karena ini untuk melihat respon ya. Seorang teman ya yang mengajak bermain atau teman yang mengajak menjelaskan permainannya, dia akan melihat ada atau tidak respon dari seorang teman yang menderita autis ya. Seorang autis yang selalu terbiasa diajak berinteraksi dengan temannya ya kan? Lama-kelamaan ya, apabila berhasil, mereka kan bisa mengomentari ya, atau bisa menjelaskan kepada temannya. Yaitu tujuan utamanya dari permainan ini adalah mengasah kemampuan bersosialisasi dalam berinteraksi dengan lingkungan. Terus selanjutnya, ini yang paling sulit adalah meminta bantuan teman dan menawarkan bantuan kepada temannya. Tujuannya untuk mengajarkan anak dapat berbagi dan mengalah ya. Tentu ini bertolak belakang dengan karakter seorang anak autis ya. Nah, ini tujuan jangka panjangnya ya. Jadi metode apa ini apabila dilaksanakan dengan konsisten di sekolah, insya Allah akan bisa merubah perilaku ya, membuang perilaku jeleknya menuju ke perilaku yang baik. Tadi secara ringkas ya diberikan contoh ya, tetapi dalam pelaksanaannya tentu di lapangan itu lebih susah, lebih sulit ya. Kenapa? Karena untuk melaksanakan metode ini tidak semudah itu, perlu tahapan-tahapan ya. Pertama dilihat dari ringan beratnya faktor autis ya di diri anak tersebut. Yang kedua juga perilaku ya. Yang ketiga proses pembelajarannya. Nah, jadi terapi ABA ini nanti kedepannya dibutuhkan kita untuk memahami perilaku anak ya. Sangat perlu sekali kita pahami terlebih dulu perilaku anak ya. Terus yang kedua, bagaimana juga perilaku anak yang sudah dipengaruhi lingkungan sekitarnya ya.
Terus yang ketiga, bagaimana juga proses pembelajaran si anak tersebut ya ketika dilakukan diberikan proses pembelajaran di sekolah. Itu semua dilakukan untuk meningkatkan perilaku yang baik ya dan mengurangi perilaku yang merusak atau mengganggu proses belajar mengajar. Nah, dari awal saya sebutkan seluruh metode ABA ya. Sepertinya metode ABA ini begitu bagus ya, paling bagus. Nah, apa sih sebenarnya keunggulan metode ABA? Metode ini mempunyai keistimewaan atau kelebihan, yaitu perawatan atau pelaksanaannya yang fleksibel. Yang pertama, bisa beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan setiap anak ya. Yang kedua, dapat diberikan di berbagai lokasi berbeda. Bisa diterapkan di sekolah, di rumah, ataupun di komunitas ya, atau di tempat dimanapun anak itu sedang berada ya, bisa diterapkan. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan yang bersama dalam kehidupan sehari-hari ya. Di dalam metode ini bisa disisipkan materi-materi keterampilan ya kepada si anak, sehingga si anak mempunyai bekal keterampilan yang berguna di kemudian hari. Terus yang keempat, keunggulan dari metode ABA ini adalah dapat melibatkan proses belajar privat ya, bisa diberikan oleh seorang guru atau instruksi dalam kelompok ya. Bisa juga seorang guru memberikan metode ini kepada satu kelompok, satu kelas ya kan, satu lingkup beberapa murid ya dengan disabilitas sama ya, autis. Nah, tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan diperhatikan adalah pertama, konsultasi dan penilaian. Seorang terapis akan bertanya terlebih dulu ya sebelum memberikan materinya. Sampai sejauh mana kemampuan anak serta hal yang masih menjadi tantangan. Ya, tentunya sangat dibutuhkan keterbukaan informasi dalam hal ini dari para orang tua kepada terapis. Ya. Yang kedua, terapis berinteraksi dengan anak. Nah, tadi terapis berkomunikasi dengan orang tua. Nah, berikutnya terapis berkomunikasi dengan si anak yang bersangkutan. Terapis itu mengamati secara langsung perilaku, komunikasi atau segala tindak tanduk ataupun bahkan keterampilan ya yang sudah dimiliki oleh seorang autis tersebut. Jadi di matchingkan ya data yang sudah diterima, yang sudah kita dapat dari orang tua, kita samakan data dengan kondisi real di lapangan. Yang ketiga, seorang terapis juga bisa menentukan intervensi ya, keikut campurannya khusus sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut. Nantinya akan diberikan metode seperti apa, itu bisa ditentukan sendiri oleh terapis tersebut. Selanjutnya, setelah konsultasi dan penilaian, hasil tadi kita buatkan sebuah rencana ya, kita kembangkan dari hasil tadi dengan mengembangkan rencana yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku yang berbahaya. Bisa saja seorang autis itu mempunyai kebiasaan yang sering memukul-mukul ya, misalnya memukul wajahnya sendiri ya apabila tidak sesuai dengan yang mereka mau ya. Kita inginkan A, si anak autis itu tidak mau ya, tidak menginginkan hal itu. Jadi mereka sering memukul-mukul wajahnya sendiri ya, melukai diri sendiri, atau mungkin justru tantrum, mengamuk nah, gitu. Jadi hal ini kita cegah ya, kita rencanakan jangan sampai hal itu terjadi ya. Perlu komunikasi tentunya tadi ya, komunikasi fair secara terbuka yang lengkap juga dengan pihak orang tua. Yang berikutnya, rencana penanganan. Nah, ini bentuk-bentuk penanganan seperti apa yang akan diberikan kepada seorang autis. Yang pertama bentuknya adalah EIBI, Early Incentive Behavior
intervention, ya. Ini khusus untuk anak yang usianya di bawah 5 tahun, dirancang untuk berkomunikasi, berinteraksi, terus memberikan keterampilan secara fungsional juga bisa diaplikasikan dalam bentuk permainan dan lain-lain, ya. Ini lebih khusus untuk anak di bawah 5 tahun. Yang kedua, bentuk terapinya mungkin dalam bentuk DTT, ya, Discrete Trial Training. Pelatihan ini untuk mengajarkan keterampilan penyesuaian tugas, ya, semacam pemberian tugas untuk privat, untuk individual, terstruktur, dan nantinya ada pemberian reward, ya. Setelah anak si A ini kita berikan tugas dan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, akhirnya kita berikan penghargaan, ya, kita berikan hadiah, reward. Terus yang ketiga, bentuk terapinya juga bisa berupa PRT, Pivotal Response Training, ya. Pelatihan yang memungkinkan untuk menentukan sendiri kegiatannya, ya. Tidak 100% untuk belajar sendiri, tetapi masih dalam pantauan pihak terapis tentunya, ya. Karena kita melihat kemungkinan dari tingkat persentase keautisannya, ya, mungkin dilihat dari perilakunya, dilihat dari keterampilannya, atau dilihat dari kefokusannya. Jadi bisa menerapkan prinsip PRT ini. Selanjutnya yang keempat, ada terapi dengan metode ESDM, Early Smart Denver Model. Nah, model ini model intervensi yang melibatkan aktivitas permainan, ya. Di dalamnya menggabungkan beberapa tujuan sekaligus, ya. Ini bisa klasikal, ya, bisa beberapa anak sekaligus, bisa kita kelola, bisa kita lakukan pemberian terapis. Yang terakhir, intervensi perilaku verbal. Model ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, ya, untuk tipikal anak autis ringan tentunya. Nah, selain kita memberikan materi-materi bimbingan untuk anak tersebut, tentunya tugas kita akan lebih ringan apabila kita juga memberikan materi, ya, materi tersebut kepada orang tua, kepada bapak ibunya, agar, ya, materi yang udah kita berikan, ya, bisa disinkronkan, ya, dilakukan hal yang sama oleh orang tua ketika di rumah atau ketika di perjalanan dan lain-lain. Jadi apa? Apabila terapi ini dilaksanakan secara konsisten, ya, diharapkan proses penyembuhan, ya, atau perubahan perilaku itu lebih cepat dan lebih efektif. Nah, setelah kita mengetahui metode-metode itu, akhirnya apa sih sebenarnya tujuan akhir, ya, kita akan sampai di bagian akhir, yaitu tujuan akhir metode apa. Metode ini akan membantu anak autis untuk satu, menunjukkan lebih banyak minat pada orang-orang sekitarnya yang awalnya anak autis ini tidak diberikan metode ABA. Setelah diberikan metode ABA, akhirnya bisa lebih bisa berinteraksi dengan orang-orang banyak di sekitarnya. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain secara lebih efektif, ya. Jadi anak yang tadinya pendiam, yang tidak suka berkomunikasi, ya, akhirnya mereka tertarik, ya, untuk berkomunikasi. Yang ketiga, belajar meminta hal-hal yang mereka inginkan secara spesifik, ya. Kalau yang sebelumnya tadi mereka hanya meminta dengan gerakan, ya, menarik-narik tangan orang, ya, apabila meminta sesuatu, akhirnya mereka bisa mengkomunikasikan, ya, dengan lisannya secara baik, ya, secara lebih spesifik. Terus yang keempat, lebih fokus di sekolah, ya. Kondisi pada awalnya seorang autis itu hanya fokus dengan dirinya sendiri, pendiam, minder, dan lain-lain. Akhirnya setelah diterapkan metode ABA ini, diharapkan lebih fokus, ya, ke pelajaran di sekolah. Yang kelima,
mengurangi atau menghentikan perilaku menyakiti diri sendiri. Ya, yang ini penting. Apabila tingkat perilaku buruknya parah, ya, hal ini ya, tingkat perilaku buruk ini diharapkan bisa berkurang ya, atau dihentikan sama sekali. Yang terakhir, mengurangi ledakan emosi. Ini untuk penderita autis yang levelnya berat ya. Mereka sering tantrum, sering emosi, sering marah dan lain-lain. Hanya dengan pakai metode ini, dengan konsisten kita menerapkan metode ini, diharapkan emosi, tantrum ataupun sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Silakan berikan komentar apabila ada pertanyaan ataupun kritik saran. Saya sangat berterima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.